Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terpujilah Tuhan kita yang maha baik, yang selalu memelihara kita sampai pada saat ini dan sampai kepada hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021. Kita kembali memasuki persekutuan ibadah harian kita, dan sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 587 ayat yang pertama. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, nas renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Demikian dikatakan di sana. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah seorang teman atau anggota keluarga dari kita semuanya, atau dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari menceritakan kepada saudara-saudari suatu kisah yang seolah-olah berlebihan sehingga sulit untuk dipercaya? Lalu bagaimana respon dari saudara-saudari untuk menyikapi hal itu? Apakah langsung percaya akan semua cerita itu? Pada hakikatnya bisa saja kita percaya, atau mungkin juga kita sama sekali tidak percaya sekalipun kita tidak mengungkapkannya secara langsung. Saudara-saudariku, tetapi bagaimana jika seseorang datang lalu kemudian mencoba meyakinkan saudara-saudari tentang sesuatu yang lebih luar biasa, sesuatu yang secara nafsu tidak mungkin bisa terjadi? Bagaimana jika ada sebuah buku yang berusia lebih dari 2000 tahun yang mencatat tentang keberadaan seorang pria yang berjalan di atas air, yang memberi makan 5.000 orang dengan beberapa potong roti dan ikan, yang membangkitkan orang mati dari kematian, dan bahkan yang bangkit dari kematian itu sendiri? Saudara-saudariku, selain itu bagaimana jika buku ini mengatakan bahwa pria ini dikatakan atau disebut dengan Tuhan? Apa yang diperlukan agar saudara-saudari sekalian yakin bahwa apa yang dikatakan semuanya itu kepada saudara-saudari adalah benar? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, mungkin saudara-saudari adalah seseorang yang bertumbuh di dalam pengajaran gereja dan telah mendengarkan firman Tuhan dikhotbahkan kepada saudara-saudari setiap hari Minggu, sekalipun saat ini kita melakukannya secara virtual. Mungkin saudara-saudari telah dibaptis dan memiliki orang tua yang saleh, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun
setelah bertahun-tahun mendengarkan firman Tuhan, apakah saudara-saudari masih tetap berjuang untuk mempercayai kisah ajaib Yesus Kristus? Mungkinkah saudara-saudari pernah bertanya, dapatkah saya benar-benar percaya Injil tentang Yesus Kristus? Apakah hidup kekal benar-benar tersedia hanya dengan percaya kepadanya? Apakah di sini saya akan menemukan kebahagiaan yang sejati? Itu mungkin bisa menjadi pertanyaan yang luar biasa dalam diri kita. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebahagian daripada saudara-saudari telah mempercayai Injil sejauh yang saudara-saudari ingat sampai saat ini. Tetapi sekarang, setelah bertahun-tahun mengalami pencobaan hidup dan dibanting keras sampai babak belur oleh tekanan kehidupan, baik itu dari sudut finansial dan ekonomi, kekacauan keluarga, masalah studi, masalah pekerjaan, ketinggalan zaman dan iptek, masalah kesehatan seperti yang telah diacak-acak oleh pengaruh virus COVID-19 seperti pada saat ini, dan lain-lain mungkin sebagainya. Apakah saudara-saudari pernah menghadapi yang demikian sampai saat ini? Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan bertanya-tanya, apakah janji-janji Injil ini masih berlaku sampai pada hari ini? Di dalam pemberitaan nas kita pada saat ini, kita dapat melihat ada 3 janji yang ditawarkan di sini yang telah disediakan di dalam Injil Yesus Kristus. Yang pertama, Injil menjanjikan hidup yang kekal. Yang kedua, Injil menjanjikan persekutuan. Yang ketiga, Injil menjanjikan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudariku, para rasul sendiri yang telah menjadi saksinya, yang telah melihat dia ketika mereka menyaksikan kebijaksanaan dan kekudusannya, mukjizat-mukjizat dan kasih serta belas kasihannya. Selama beberapa tahun sampai mereka melihat dia disalibkan bagi orang-orang yang berdosa. Dan setelah itu bangkit dari kematian, mereka menyentuhnya sehingga memiliki bukti penuh tentang kebangkitannya. Saudara-saudariku, pribadi ilahi ini adalah sabda kehidupan. Sabda Allah muncul di dalam kodrat manusia itu sendiri, agar dia menjadi pencipta dan pemberi hidup yang kekal bagi umat manusia melalui penebusan darahnya dan pengaruh roh ciptaannya yang baru. Saudara-saudariku, kita pasti akan melihat apa yang sekarang kita percayai dengan iman. Kita akan melihat Yesus Kristus dengan mata kepala kita sendiri suatu hari nanti dalam sebuah kemuliaannya. Dalam suatu kemuliaannya, kita akan merasakan kerajaannya saat kita bersama-sama dengan dia di singgasananya. Bisakah kita benar-benar percaya pada apa yang dijanjikan Injil di dalam Yesus Kristus kepada kita? Maka buanglah keraguan-raguan dan ketidakpercayaan saudara-saudari sekalian. Yesus adalah juru selamat yang kuat, dan dia mampu mengatasi ketidakpercayaan kita. Dia adalah pembawa keselamatan kita. Mintalah kepadanya di dalam doa. Segala sesuatu yang kita butuhkan melalui iman dan kepercayaan kita, bawakanlah ke hadapannya. Saudara-saudariku, 1 Korintus 15 ayat 3-4 mengatakan demikian, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan pernyataan kitab suci. Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Injil menjanjikan kehidupan kekal bagi kita, persekutuan dan sukacita yang akan menjadi milik kita oleh iman kepercayaan kita sendiri. Dan tidak ada kuasa apapun, bencana dan malapetaka apapun, serta kesusahan-kesusahan dan rintangan apapun yang bisa menghambat dan menghempang serta menghalanginya.
maka percayalah kepada Injil Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 404 ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha mulia, sumber segala kehidupan kami datang berserah diri kepadamu Tuhan, berteguk lutut dan bersujud di hadapan-Mu, menaruh iman percaya kami di dalam Engkau yang telah Engkau tanamkan di dalam kami selama ini, agar iman kepercayaan kami semakin bertumbuh dan kuat, serta berbuah yang terbaik di dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu percaya di dalam Engkau. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berdoa kepadamu. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu percaya akan Injil yang telah Kau berikan bagi kami. Kabar sukacita yang telah diwartakan melalui segala kehidupan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Agar kami dilepaskan dari segala kesusahan, agar kami dituntun ke jalan kedamaian, dan segala malapetaka, segala bencana, segala persoalan tidak akan mampu untuk menghalangi kami. Karena Engkau telah mempersiapkan sukacita hidup yang baru bagi kami, pribadi lepas pribadi, di dalam iman dan kepercayaan kami bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Allah, hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam iman kepercayaan kami. Bekerjalah Engkau Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu menuntun kami, membenahi hidup kami, dan mendatangkan segala kelimpahan rezeki, kelimpahan berkat, dan kelimpahan anugerah bagi kami dalam setiap hari-hari kami dan dalam setiap perjalanan waktu kami. Kami berserah kepada dalam tangan-Mu dan mengucap syukur atas kasih-Mu dan anugerah-Mu. Ya Allah Bapa kami yang maha pengasih, ampunkanlah kami ya Allah Tuhan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati.